niscaya saraya itu pun akan diperlihatkan. Tak bisa kayak tahu kemana pun sudah ada janji. Nah Bapak Ibu hadirin rahmati Allah, maka kita diwajibkan Allah untuk mencermati, mengamati, meneliti, menghitung-hitung untung dan rugi juga amal-amal yang kita lakukan itu. Sudah berapa banyak masalah? Ternyata kita hitung-hitung dengan umur kita tak ada banding. Amal soleh dengan amal maksiat, amal mungkar kita, mungkar dosa-dosa kita lebih banyak dosa-dosa itu. Ketika kita menikah ini lagi umur kita berbadan, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan berikutnya selagi umur kita berbadan. Kalau ternyata begitu itu ternyata lebih banyak maksiatnya ketimbang solehannya. Apa maksiatnya? Jadi kita simak. Ada seorang ulama sufi, seorang ulama Syekh Al-Arif Billah, namanya Abu Abbas Al-Mursi. Apa kata beliau di dalam menyikapi, mengamati dan mencermati masa lalu? Pertama kata beliau, wa in kunta bi ni'matin fa muqtadul haqqu 'alaika as-syukr. Kalau ternyata Bapak Ibu kita buka-buka catatan amal ibadah kita, kan ingat kita masing-masing itu. Orang udah berakal kecil balik, ingat buka agenda catatan amal lain buka. Ternyata kita amati dalam perjalanan umur kita banyak nikmat-nikmat Allah yang udah Allah berikan sama kita. Maka menyikapi nikmat yang Allah berikan, famuqtadul haqqu 'alaika as-syukra. Kata Abu Abbas Al-Mursi, kewajiban seorang hamba jika dia amati perjalanannya ternyata penuh dengan kenikmatan Allah yang dia rasakan, maka hak dan kewajiban seorang hamba kepada Allah as-syukra, berbanyaklah syukur. Selama hidup semangat, tak pernah susah kita ya. Turun-temurun seorang saja orang ada kewajiban, kata Abu Abbas Al-Mursi, bersyukurlah sama Allah. Itu yang pertama. Yang kedua kata Abu Abbas Al-Mursi dalam menyikapi perjalanan masa lalu, wa in kunta bil baliyah fa muqtadul haqqu 'alaika as-sabr. Ternyata setelah kita buka-buka lembaran catatan umur kita yang Allah berikan, ya Allah, balas saja yang kau rasakan, derita terus tak ujung habis seakan-akan derita sengsara itu. Dia catatan amal model sudah sampai begini, udah dipuji, tumbuh remaja, masuk dewasa, lansia, seumur hidup rasanya bahagia, susah, derita saja, sengsara saja dia. Kalau begitu tuh yang awal alami dalam hidup awal, maka kewajiban seorang hamba kata Abu Abbas Al-Mursi adalah as-sabr, sabarlah menyikapinya. Kalau ternyata dalam kehidupan kita penuh dengan bala, cobaan, derita, bahkan sengsara, yang seakan-akan hati tak berkenan menerima atas qadar Allah, maka sikapilah seluruh cobaan itu, bala dan musibah itu dengan sabar, perbanyak sabar. Kalau rasa-rasa itu masih belum jadi, sabar, tingkatkan sabar, berupaya bersikap sabar atas ketentuan Allah. Yang kedua, yang ketiga kata Abu Abbas Al-Mursi, wa in kunta bi ta'ah fa muqtadul haqqu wujudul minnah 'alaika. Kata Abu Abbas Al-Mursi, kalau kau cermati dan amati, sudah kau hitung-hitunglah masa perjalanan usia umurmu itu, ternyata penuh dengan ketaatan kepada Allah. Ternyata masuk kategori orang soleh, orang taat Allah. Tapi kata Abu Abbas Al-Mursi, yakinlah
jadi orang baik itu bukan karena kemampuan kita, kekuatan diri kita, bukan. Kata Abu Abbas, itu pun pertolongan Allah. Allah mana buktinya? Bisa Bapak Ibu kira-kira melangkah ke masjid kalau tak Allah kasih sehat? Bisa? Enggak bisa. Bisa Bapak Ibu bergerak, beraktivitas, melakukan sekecil apapun perbuatan itu kalau tidak dengan kekuatan Allah? Bisa? Tidak bisa. Mana bukti dan tuntunan saya mengajarkan sama kita? Jangankan melakukan apa? Perbuatan sholat yang kita lakukan pun dituntun saya jangan pernah akui itu perbuatan. Apa itu? Gerak yang digerakkan Allah, kekuatan yang dikuatkan Allah. Ayo sholat, jawabnya apa? Dituntun saya la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tak ada daya upaya melainkan daya upayanya Allah yang maha agung, yang maha kuasa. Oh, bukan karena kekuatan kita bisa datang ke masjid, bukan. Ada taufik hidayah sehingga kita tersugesti menjawab panggilan sebelum waktu itu masjid datang. Allah itu yang beri itu. Digerakkan hati itu. Masih ada kesadaran kita melalui seorang hamba melangkahkan kaki ke masjid, melangkahkan kaki ke majelis taklim untuk mencari hidayah Allah, rahmat Allah itu, barokah yang Allah turunkan dan anugerahkan itu, kekuatan Allah. Sekalipun taat, sekalipun soleh, sekalipun kebaikan yang kita lakukan jangan pernah muncul dalam tubuh hati kita seakan-akan itu kita yang melakukan dengan kekuatan kita. Bukan. Sungguh hadirkan, sungguh ya Allah, karena Engkau yang bisa melakukan ibadah, karena pertolongan-Mu ya Allah, Engkau bisa bantu hamba untuk melakukan kebaikan yang soleh. Kenapa? Tiap hari bulan hidayah bahkan menjadi rukun sholat. Ada ungkapan ucapan di dalam suratul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, mengabdikan diri, murni tulus hanya murni kepadamu ya Allah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong. Pertolongan Allah itulah yang bisa kita bawa melakukan ibadah. Perlu rasa kita yang benar-benar ditolong Allah dalam beribadah. Bisa Bapak Ibu bercakap, digerakkan yang lidah. Kalau la kalam illa kalam, tak ada yang bisa bercakap. La qadir la kalam illa illa. Tak ada yang melainkan Allah beribu. Tak ada yang bisa mendengar kecuali Allah yang mendengarkan. Tiada yang bisa melihat karena Allah perlihatkan. Bukan mata ini apa? Karena diberikan Allah sifat basirnya, dizahirkannya pada dalam mata kita sehingga kita bisa melihat. Sifat basar Allah itu yang bisa. Dan terkadang terasa tidak. Kalau kita melihat dengan sifat basar Allah, basariah Allah itu, bisa kita melihat benar-benar tak melahirkan tidak semudah sama Allah. Dan kalau mata Tuhan tidak melihat bisa semudah dari orang. Tapi datang berusaha. Oh ini kurasa begini kalau dia oleh budayanya kan. Lahirlah hati orang sangka sama seseorang. Lahirlah seuzon. Kalau melihat dengan mata zahir, maka gunakan melihat dengan sifat basar Allah yang diperlihatkan Allah. Ada yang Allah berikan hikmah di balik apa yang dilihat sehingga tidak menilai seseorang kepada yang negatif thinking, tidak bersujud kepada Allah. Yang terakhir kita melepaskan kursi dalam menyikapi perjalanan masa lalu itu. Wa in kunta fil ma'siyah faqad haqqu 'alaika wujudul istighfar. Jika orang tidak ternyata dalam lembaran kehidupan umur yang Allah berikan sama ternyata dibuka udah sekian tahun dibuka ternyata lebih banyak dosanya daripada amal
aplikasikan, wujud nyatakan istighfar itu, minta ampun kepada Allah dengan sesegera mungkin selagi ayat dikandung badan. Selagi ada umur, ternyata lebih banyak dosa ketimbang ibadah Allah. Istighfar yang harus kita lakukan selagi umur kandung ayat sebelum datang tauhid. Kata Rasul, "Ajibu bin taubat qabla maut." Segera kau taubat sebelum maut itu tiba kepadamu. Wajibu bisolat qabla maut. Segera tunaikan sholat sebelum maut. Kalau ternyata banyak dosa dan maksiatan, sikap seorang hamba yang harus dia lakukan, kata Abu Abbas Al-Mursi, wujudul istighfar. Nyatakan istighfar, buktikan istighfar untuk kata Allah. Benar-benar tersilap dan tersalah, mengakui kesilapan, kesalahan dan dosa itu. Minta ampun kepada Allah. Selagi ayat dikandung badan, selagi belum ruh sampai di sini, inna Allah